Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir evaluasi semester dalam mata kuliah metode penelitian sosial. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini, saya akan menerangkan salah satu materi yang saya pilih dari apa yang telah saya dapat mengikuti kelas mata kuliah metode penelitian sosial. Kali ini materi yang akan saya terangkan adalah materi tentang observasi. Kenapa saya memilih materi tersebut? Karena materi ini merupakan materi pokok dalam suatu penelitian. Observasi adalah langkah awal dalam sebuah penelitian. Dan observasi juga termasuk dalam teknik pengumpulan data. Jadi, dalam metode penelitian sosial tentu tidak akan lepas dan tidak bisa lepas dari materi observasi. Sebelum saya melanjutkan materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, bisa kita lihat di samping ini. Inilah biodata diri saya. Saya adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya, Fakultas Ilmu Komunikasi. Nama saya adalah Edwin Ardiansyah, nomor induk mahasiswa 11520000001. Tempat tanggal lahir saya Mojokerto, 30 April 1999. Saya rasa perkenalan saya sudah cukup sampai di situ. Mari kita lanjut ke materinya. Tahukah kalian apa itu observasi? Ya, pertama-tama marilah kita mengenal terlebih dahulu apa itu observasi. Dalam arti umum, observasi bisa kita sebut sebuah pengamatan, yaitu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Jadi observasi itu adalah aktivitas. Kata kuncinya adalah sebuah aktivitas yang dilakukan dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari beberapa fenomena yang akan kita teliti. Ya, kurang lebih seperti itu adalah arti dari observasi itu sendiri. Lalu apa saja sih yang akan diobservasi? Dari mata kuliah yang saya dapat, ada beberapa materi yang bisa kita observasi. Yang pertama ada perilaku verbal. Yang kedua ada perilaku nonverbal. Yang ketiga ada peristiwa atau kejadian. Yang keempat setting dan lingkungan alam. Dan yang terakhir adalah interaksi objek dan lingkungan. Ya, kita kembali ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu mengobservasi tentang perilaku verbal. Biasanya perilaku verbal ini dilakukan untuk mengamati pesan-pesan yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk lisan ataupun tulisan, dan hal itu bisa kita contohkan kepada orang-orang yang dalam tanda kutip itu gagap, cadel, dialeknya itu seperti apa, lalu volume orang itu dalam penyampaian pesannya seperti apa, intonasinya seperti apa, atau ada beberapa kata yang memang dia itu salah ucap. Hal itu bisa kita sebut sebagai materi observasi secara perilaku verbal. Lalu yang kedua adalah ada perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal ini biasanya menggunakan bahasa tubuh seperti gerakan tangan atau ekspresi wajah. Ya, hal-hal tersebut adalah hal yang akan kita observasi. Perilaku nonverbal biasa digambarkan tentang ekspresi wajah, mimik muka kita ketika kita menyampaikan pesan. Entah kita pakai raut wajah sedih, raut wajah senang, atau bahkan geleng-geleng kepala, atau kita angkat tangan. Ya, itu adalah salah satu contoh observasi perilaku nonverbal. Lalu yang ketiga ada observasi tentang peristiwa atau kejadian. Biasanya
Hal-hal ini itu dilakukan karena ada peristiwa-peristiwa yang genting atau penting. Salah satu contohnya ada peristiwa bencana, tentunya seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Lalu ada juga peristiwa yang kita bisa sebut sebagai upacara-upacara seperti upacara pernikahan, upacara wisuda, ada upacara bendera, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu gambaran observasi tentang materi peristiwa atau kejadian. Lalu yang ketiga ada materi tentang setting dan lingkungan alam. Observasi ini dikhususkan untuk meneliti atau mengamati tentang beberapa setting tempat atau waktu. Bisa kita tarik contoh adalah kalau tempat seperti kita di pasar, di mall, di kampus, atau bahkan di rumah, di desa ya, seperti itu. Kalau setting waktu itu seperti kita pada saat pagi, siang, malam. Jadi lebih ke fokus kepada waktu-waktu yang akan kita amati. Lalu di lingkungan alamnya itu ada beberapa kategori, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik ini digambarkan atau lebih identik dengan warna cat, pintu, jendela, lampu, hiasan, atau suatu bangunan-bangunan yang memiliki karakteristik tertentu atau memiliki karakteristik yang beda dari lainnya. Lalu ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini lebih cenderung kepada jumlah siswa atau interaksi yang kita tuju. Jadi lingkungan sosial itu bagaimana pengamatan kita yang dilakukan untuk meneliti beberapa jumlah orang atau jumlah masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Lalu yang terakhir ada materi observasi tentang interaksi objek dan lingkungan. Interaksi objek dan lingkungan ini bisa dikatakan sebagai bagaimana seseorang menanggapi beberapa orang atau respon orang untuk membalas pesan-pesan orang tersebut. Bisa kita contohkan sebagai saya sendiri sebagai pedagang, misal ya, saya sebagai pedagang, saya melayani para pembeli saya, entah pembeli saya itu rewel atau enggak, saya tetap bersikap ramah dan tetap saya disiplin dan tetap teliti. Ya, hal-hal yang saya lakukan inilah yang bisa menjadi materi observasi tentang interaksi objek dan lingkungan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita lanjut lebih dalam tentang materi observasi, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu syarat-syarat menjadi observer yang baik. Hal ini sangat penting karena syarat-syarat menjadi observer yang baik ini sebuah bekal untuk kita melakukan suatu penelitian. Yang pertama adanya minat atau niat, munculnya niat dan kesediaan kita melakukan observasi. Kenapa hal ini sangat penting? Hal ini penting dikarenakan tanpa adanya niat, tanpa adanya keminatan dan kesediaan kita melakukan observasi tersebut, tentu tidak memicu aksi terhadap diri kita untuk melakukan observasi tersebut. Yang kedua adalah memiliki alat indera yang baik. Hal ini sangat membantu tentunya karena bisa memudahkan kita nanti mengamati atau bahkan kita lanjut ke materi wawancara dan sebagainya. Alat indera yang baik ini tentu sangat penting ya. Yang ketiga, mengerti betul latar belakang tentang materi yang diobservasi. Jadi sebelum kita melakukan observasi atau penelitian tersebut, kita harus benar-benar mengerti apa topik dan latar belakang yang telah terjadi di dalam penelitian tersebut. Jadi kita harus paham betul. Yang keempat, mampu memahami kode atau tanda untuk membedakan hal-hal yang akan kita observasi dari yang satu dengan yang lain.
Hal ini sangat penting karena bagaimanapun kita juga harus bisa membedakan mana yang kita observasi, mana yang tidak. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kelima adalah membagi perhatian dan memusatkan perhatian. Jadi di sini kita diajarkan untuk bagaimana membagi observasi kita atau pengamatan kita terhadap penelitian yang mana, apa yang diteliti, dan kita setelah tahu apa yang kita teliti, kita harus fokus, benar-benar pusat perhatian kita harus fokus ke situ. Yang keenam, dapat melihat hal-hal yang detail. Tentu hal ini sangat penting bagi observer ya, karena tanpa kita bisa melihat hal-hal detail, kita tidak akan tahu apa permasalahannya. Jadi kita harus teliti dan detail banget untuk melihat hal-hal seperti ini. Lalu yang ketujuh, dapat mereaksi dengan cepat dan menerangkan contoh-contoh tingkah laku secara verbal dan nonverbal. Hal ini lebih cenderung ke arah respon kita. Kita harus memiliki respon cepat dan dapat menerangkan apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita amati. Lalu yang ke-8, tentunya sebagai observer harus menjaga hubungan antara observer dan observe. Jadi nanti kita akan membahas nomor 8 ini di materi selanjutnya tentang partisipan ya. Karena menjaga hubungan antara observer dan observe ini sangat penting karena dapat memudahkan kelanjutan penelitian. Lalu yang 9, syarat-syarat menjadi observer yang paling penting adalah observer harus bersikap netral. Menulis, mengatakan apa yang sebenarnya, apa yang benar-benar terjadi, dan bersikap netral. Ya, kurang lebih seperti itu syarat-syarat menjadi observer yang baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Lalu apa saja langkah-langkah dalam observasi? Yang pertama adalah kita harus menentukan objek observasi kita atau materi observasi kita. Ini harus ditentukan karena ini adalah landasan untuk kita meneliti suatu objek. Yang kedua, membuat pedoman observasi atau kerangka penelitian. Yang ketiga, menentukan lokasi atau kita bisa sebut setting, yaitu setting tempat ataupun waktunya untuk kita melakukan observasi. Yang keempat, menentukan metode pengumpulan data yang ingin dilakukan, misal dengan wawancara atau kuesioner. Ya, hal ini memang salah satu pengumpulan data yang diterangkan oleh dosen saya setelah materi observasi, yaitu wawancara dan kuesioner. Lalu yang terakhir adalah menentukan metode analisis yang tepat. Kenapa metode analisis yang tepat harus benar-benar dipersiapkan? Karena hal ini mempengaruhi kesimpulan kita dalam suatu penelitian. Yang pertama, hal-hal yang harus dilakukan dalam menentukan metode analisis yang tepat yaitu mencatat seluruh observasi atau mencatat seluruh hasil yang telah kita observasi. Lalu yang kedua, membatasi kategori yang akan digunakan, yaitu dengan mencatat setiap gejala-gejala secara terpisah. Bisa kita jelaskan sebagai ada beberapa gejala, misal A memiliki gejala sedih, B memiliki gejala senang. Ya, ini harus kita bedakan dan kita catat satu persatu. Semakin banyak gejala kita pisahkan lagi, kita pecahkan lagi dari beberapa gejala dan kita pisahkan. Kurang lebih seperti itu dalam menentukan langkah-langkah observasi. Jenis-jenis observasi. Yang pertama adalah berdasarkan keterlibatan observer. Ya, di sini ada partisipan dan non-partisipan. Saya jelaskan melalui contoh ya. Setahu saya dalam mengikuti mata perkuliahan tersebut, kalau partisipan itu adalah keterlibatan sang observer atau sang pengamat, keterlibatannya mengikuti apa yang dia amati. Jadi dia itu ikut serta. Kata kuncinya adalah kalau partisipan adalah ikut serta, kalau non partisipan tidak ikut serta. Bisa kita contohkan kalau partisipan, kalau kita mengamati sebuah kesenian seperti reok Ponorogo,
kita ikut serta dalam melakukan atau merayakan kesenian Reok Ponorogo tersebut. Entah kita mengikuti acaranya seperti apa, kita itu ikut serta. Kuncinya di situ. Kalau non partisipan, ini kita sebagai pengamat tidak ikut serta. Seperti contoh kalau kita semenjak SMA ada event yaitu class meeting. Ada beberapa guru sebagai panitia melakukan pengamatan apa yang telah siswanya lakukan atau siswanya yang berlomba. Jadi guru sebagai pengamat tidak ikut serta dalam acara siswa tersebut. Bisa dimengerti? Saya rasa dari contoh-contoh tersebut bisa membedakan apa partisipan dan non-partisipan. Lalu yang kedua adalah berdasarkan proses observasi. Yang pertama adalah uncontrolled observation, yaitu observasi yang tidak berstruktur. Observasi ini adalah suatu proses observasi yang dilakukan secara spontan terhadap suatu gejala tertentu tanpa menggunakan bantuan alat-alat observasi atau pengontrolan kembali atau berfokus untuk ketajaman hasil observasi. Intinya observasi yang tidak berstruktur ini adalah tidak membutuhkan atau tidak perlu menggunakan alat-alat observasi. Lalu lembar observasinya cenderung sangat sederhana. Biasanya cuma berisi garis besar atau poin-poin apa yang telah kita amati. Bisa kita contoh, biasanya uncontrolled observasi ini digunakan untuk mengamati gejala-gejala sosial seperti suasana kerja yang ada di pabrik atau sebuah perusahaan. Lalu ada control observation, yaitu observasi yang berstruktur. Observasi yang berstruktur ini tentunya pelaksanaannya sangat ketat ya, karena benar-benar dipersiapkan mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Lalu biasanya dibantu juga dengan alat-alat yang peka di dalam observasinya. Dipergunakan proses kontrol yang memungkinkan observasi apabila ada pengulangan. Jadi itulah pentingnya alat observasi yang digunakan untuk kontrol observation atau observasi yang berstruktur. Lalu bisa kita contohkan kalau observasi yang terstruktur itu seperti seorang dokter psikolog meneliti perilaku-perilaku yang ada di balita. Jadi mereka meneliti secara kemampuannya itu benar-benar terstruktur. Dari perilaku balita, bagaimana dia menangis, bagaimana dia merespon apa yang orang tuanya bicarakan. Jadi itu adalah observasi atau pengamatan yang dilakukan secara berstruktur. Lalu yang ketiga adalah eksperimen observasi. Eksperimen observasi ini biasanya dilakukan karena sebuah eksperimen dari beberapa pemikiran atau beberapa tokoh seperti itu. Lalu yang ketiga adalah jenis-jenis observasi berdasarkan metode pencatatan atau recording. Ada 4 poin, yaitu narrative recording. Narrative recording ini adalah metode observasi yang dilakukan dengan cara memformulasikan hasil pengamatan mengenai target perilaku yang diamati dalam bentuk paparan, dalam bentuk tulisan ya, bisa kita sebut sebagai tulisan. Lalu yang kedua ada interval recording. Interval recording adalah sebuah pencatatan interval saat perilaku tidak diobservasi. Hal ini harus dilakukan bila skor atau recording mengganggu jalannya observasi.
Lalu yang ketiga ada event recording. Event recording ini merupakan metode pencatatan observasi dengan cara melakukan pencatatan setiap kejadian target dan perilaku atau peristiwa yang terjadi atau observasi yang telah berlangsung. Jadi event recording ini mencatat seluruh hal, seluruh peristiwa yang telah terjadi, bahkan itu perilaku-perilaku yang telah muncul saat itu juga. Itu akan ditulis di event recording. Lalu kita yang terakhir adalah writing recording. Writing recording ini adalah metode penulisan bagaimana ketika problem atau pengamatan kita memiliki rating yang besar atau memiliki kepopuleran yang sangat tinggi. Jadi kita urutkan, ibaratnya itu seperti saat kita melakukan observasi perilaku seseorang. Misal yang saya prioritaskan atau rating yang saya tinggi, yang paling saya tinggi atau saya fokuskan adalah bagaimana dia sedih. Jadi yang saya tulis nomor 1 yaitu sedih, lalu sampai yang terakhir kesenang. Jadi menurut ratingnya seperti itu kurang lebih. Mungkin dari penjelasan saya tentang jenis-jenis observasi ini bisa sangat jelas ya, karena saya juga menyertakan contoh-contohnya dalam menjelaskan materi ini. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, kita lanjutkan ya. Ini bisa kalian sebut materi, tapi kalau saya menyebutnya itu sebagai pelengkap materi yang saya jelaskan tadi. Karena apa? Karena ini adalah suatu hal yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan observasi partisipan. Ada 3 hal yang harus benar-benar kita perhatikan dalam melakukan observasi partisipan. Yang pertama adalah materi. Materi ini sangat penting ketika kita melakukan observasi partisipan. Karena apa? Kita berhubungan dengan orang banyak yang merupakan partisipan tersebut. Jadi materi tidak boleh ngawur, benar-benar harus dipersiapkan, benar-benar harus sama, dan partisipan juga bisa menangkap apa yang materi kalian persiapkan. Lalu yang kedua, benar-benar menyiapkan waktu dan tempat, yaitu kita kembali ke setting. Ya, setting waktu dan tempat ini benar-benar harus dipersiapkan dan diperhatikan. Karena apa? Kita tidak bisa lepas karena observasi partisipan dilakukan dengan orang yang banyak. Jadi beberapa partisipan juga harus tahu kapan observasi kalian dilakukan, di mana observasi kalian dilakukan. Jadi tahu kan pentingnya setting waktu dan tempat untuk observasi partisipan. Oke. Lalu yang ketiga, menjaga hubungan yang baik kepada partisipan. Karena apa? Adanya hubungan yang baik antara kita dan observer, ya kan? Itu akan memudahkan kita dalam melakukan penelitian tersebut. Dengan adanya hubungan yang baik, dengan adanya silaturahmi yang baik, kita merasa terbantu dalam segala aspek. Kita bisa dipermudahkan dari segala aspek. Kurang lebih seperti itu. Apabila ada kekurangan saya dalam menerangkan informasi, menerangkan materi observasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih mahasiswa. Banyak keterbatasan pengalaman saya tentang menerangkan sebuah materi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.